Hari ini kita jelajahi kawasan dari Buleleng Barat ya. Tadi kita masuk dari Jalan Singaraja Gilimanuk masuk ke arah Desa Patas. Nah, di Desa Patas ini kita banyak lewati kebun-kebun anggur. Kita akan menuju sebuah tempat yang mungkin teman-teman belum ketahui atau teman-teman belum pernah ke tempat ini. Nah, suasana di sini tadi sempat hujan ya, kita sempat berhenti sebentar dan setelah reda kita melanjutkan perjalanan lagi menyusuri jalan yang sedikit sempit ya. Dari jalan utama kita masuk tadi itu sekitar 5 km. Nah, di depan kita ini ada sebuah sungai ya. Apakah sungai ini bisa dilewati? Kita akan coba ya. Semoga aja sungai ini tidak licin ya. Nampaknya di depan sana juga ada jalannya. Kemungkinan ini sering dilewati oleh warga. Kita akan coba. Nah, akhirnya berhasil ya teman-teman. Kita sudah melewati sungainya. Di sini kita ketemu jalan yang sedikit rusak ya. Tadi kita menuju tempat ini itu menggunakan Google Map. Jadi kita diarahkan untuk menuju ke jalan ini. Kemungkinan ini adalah jalan terdekat untuk menuju lokasi yang akan kita tuju. Tadi sih sebenarnya ada beberapa jalan ya teman-teman, cuman kita mempercayakan perjalanan kita menggunakan Google Map karena kita juga baru pertama kali datang ke lokasi ini. Nah, di sini jalanan terlihat sangat basah ya karena tadi hujannya cukup lebat. Dan sepertinya kita akan segera sampai. Nah, di depan kita ada sebuah pertigaan, kita diarahkan untuk menuju ke arah kiri. Om Swastiastu, salam rahayu, salam dari Bali, salam dari jelajah Bali. Akhirnya kita sudah sampai teman-teman di Bendungan Grogak, Buleleng, Bali. Di sebelah sana ada sungainya ya, yang mengalir menuju ke sana. Jadi airnya terlihat cukup bersih ya. Jadi kita akan berjalan ke depan sana. Kita baru pertama kali ya teman-teman mendatangi Bendungan Grogak ini. Seperti apa situasinya dan kondisinya, mari kita lihat bersama-sama suasana dari bendungan yang berada di Buleleng Barat ini. Jadi kita akan berjalan mengelilingi bendungan yang tergolong bendungan cukup luas ini ya. Jadi bendungan ini luasnya kalau tidak salah itu sekitar 60 hektar. Nah, signboard dari Bendungan Grogak ada di depan kita. Nah, itu tulisannya ya. Itu ada kayak bukit gitu ya teman-teman. Kayak bukit, terus di pinggirnya itu ada signboard tulisan Bendungan Grogak. Nah,
Wah, hijau sekali rumputnya teman-teman. Nah, jalannya seperti ini ya. Ini kalau kita ke kiri ada jalan juga. Terus kalau kita ke kanan juga ada jalan ya. Di sini banyak kebun-kebun. Dan kita tidak tahu di situ ada apa aja. Kita akan lihat ke sana. Kita akan coba jalan kaki untuk melihat sekeliling sekeliling bendungannya. Nah, kalau di sini banyak kebun-kebun begini ya. Katanya sih bendungan ini adalah bendungan yang juga digunakan sebagai tempat wisata ya. Selain untuk mengairi pertanian yang ada di sekitar desa ini. Oke, karena kita belum tahu lokasinya seperti apa, kita akan gunakan sepeda motor dulu untuk melihat view di sekeliling dari bendungan ini. Kita akan ke kiri dulu, nanti baru kita akan lihat ke kanan. Kalau kita berjalan kaki, kayaknya sih agak jauh ya, 60 hektar luasnya ini. Oke, kita akan jalan pelan-pelan ya. Di sebelah kanan ada terlihat bapak-bapak lagi mencari rumput ya. Di sisi dari bendungan yang terlihat sangat hijau. Ini jalannya mau muter. Oh, ada sapi di sini ya. Ini jalannya keluar apa gimana ya? Kita belum tahu juga. Oh, jalannya naik teman-teman. Ternyata jalannya naik ya. Kita baru pertama kali mendatangi bendungan yang berada di Buleleng Barat. Kalau bendungan terbesarnya kita sudah sempat buatkan video, dan juga bendungan Tamblang yang ada di Buleleng Timur ya, termasuk timur ya, sudah pernah kita juga buatkan video. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan jalan-jalan di bendungan Groga, bendungan Buleleng Barat ya. Kita akan jalan ke ujung sana untuk menikmati suasana yang sangat indah ya. Ternyata kita orang lokal baru tahu pertama kali ke bendungan ini. Ternyata bendungan ini juga terlihat sangat indah dikelilingi perbukitan ya. Wah, seperti itu teman-teman. Coba kita akan lihat ke sisi ini. Nah, tuh rumput-rumputnya terlihat sangat hijau ya teman-teman. Tadi kita datangnya dari sana ya. Kita datangnya dari sana, terus muter-muter, akhirnya sampai di sini. Jadi di situ tuh ada pantai dari pantai Bali Utara. Jadi di situ ada jalan Denpasar, bukan jalan Singaraja Negara. Dan bendungan ini juga dikelilingi oleh perbukitan di sebelah kirinya, bukan cuma di kanannya. Nah, di sekelilingnya ini adalah perbukitan-perbukitan yang sangat cantik. Oke, kita akan jalan lagi ya. Kita akan ke sebelah kiri dulu untuk melihat view dari
tampungan airnya dari Bendungan Grogak. Jadi selain difungsikan sebagai saluran irigasi, yang kita baca di media sosial, Bendungan Grogak ini juga digunakan sebagai tempat wisata ya. Jadi memang cocok sih tempat ini dijadikan tempat wisata karena memiliki view pemandangan yang sangat spektakuler. Sini juga cocok untuk berjalan-jalan ya di sore hari. Dan kita update ini di sore hari ya. Tadi pas kita kesini tuh hujan. Namun setelah sampai di bendungan ini hujannya sudah berhenti. Jadi suasananya lebih adem ya. Apalagi ini sudah di jam 5 sore. Jadi tadi kita bisa lihat ada beberapa warga yang mendatangi Bendungan Grogak ini juga. Tempatnya emang adem ya teman-teman. Tuh kita bisa lihat view dari bukit-bukit yang ada di sini. Sangat cantik ya. Kita jalan lagi ya. Jadi Bendungan Grogak ini adalah bendungan terbesar ketiga yang ada di Buleleng, Bali. Bendungan terbesar pertama yaitu Bendungan Titab ya. Bendungan Titab yang mempunyai luas itu kalau tidak salah 119 hektar. Dan yang kedua adalah Bendungan Tamblang. Bendungan Tamblang yang mempunyai luas itu kalau tidak salah 73 hektar ya. Dan bendungan ketiga kalau tidak salah kita baca di artikelnya, bendungan ketiga adalah Bendungan Grogak ini yang mempunyai luas yaitu sekitar 60 hektar. Jadi Kabupaten Buleleng memiliki 3 bendungan sekaligus ya. Paling barat ini di tengah-tengah Bendungan Titab atau Ularan, dan yang paling timur adalah Bendungan Tamblang. Wah, di situ ada burung-burung ya teman-teman. Itu ada burung apa tuh namanya? Burung kuntul ya, burung bangau yang berada di bawah dari sisi seneran yang ada di Bendungan Grogak ini. Di sini juga ada lampu-lampunya ya. Kalau malam ini, kalau lampunya masih menyala, kayaknya ini akan semakin terlihat sangat indah ya. Jadi Bendungan Grogak ini dibangun, kalau tidak salah, bendungan pertama di Singaraja ya teman-teman. Itu tahun 1996. Dan bendungan kedua, Bendungan Titab yang dibangun, bendungan terbesar itu kalau tidak salah dibangun tahun di atas 2000 ya teman-teman. Dan yang terakhir yang ada di Desa Tamblang itu dibangun tahun 2018 kalau tidak salah. Dan kemarin di tahun 2024 atau 2023 itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, di sini juga terlihat ada apa, panel surya ya di depan kita ini ya.
Ada CCTV-nya juga. Coba kita akan lihat ke sisi paling barat ya. Kita tadi berjalan dari ujung timur ini menuju sisi barat. Lumayan jauh juga ya kita berjalan. Wah, di sini ada seperti turunan airnya ya. Ini adalah turunan air dari kolam penampungan bendungannya yang ada di sana. Nah, bendungan airnya ada di sana, kolam airnya, terus pengeluarnya dari sini. Di bawah itu kita bisa lihat tuh banyak ikan-ikan ya. Kita juga baca di media sosial, lokasi ini banyak dikunjungi oleh pemancing juga ya, yang kita baca di media sosial. Coba kita akan turun ke sini. Tuh keren kelihatan airnya ya. Nah, ini ada beberapa warga datang lagi ya. Tadi kita jalannya dari ujung sana sampai di ujung sini, itu cukup jauh ya. Tapi baguslah buat kita berolahraga, berjalan kaki sambil menikmati suasana pemandangan alam yang ada di bendungan Grograk ini. Sangat memukau ya, sangat indah, dan memang pantas atau memang cocok bendungan ini dijadikan tempat berwisata. Oke teman-teman, sahabat jelajah Bali, demikian yang dapat kami informasikan dari Buleleng Bali. Beginilah situasi bendungan Grograk ya, bendungan yang ada di Buleleng Barat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.